Marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang customer database dan database marketing. Jadi customer database ini sekarang merupakan tren yang sangat-sangat dimaksimalkan ya pemanfaatannya oleh para perusahaan-perusahaan besar di dunia, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang menggunakan digital gitu ya, menggunakan strategi digital seperti Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Dan itu dimaksimalkan untuk keuntungan. Artinya mereka berusaha menciptakan strategi pemasaran yang memang benar-benar sesuai dengan selera atau kecenderungan dari konsumen yang mereka tebak atau mereka perkirakan berdasarkan dari data yang mereka kumpulkan. Nah, jadi apa itu customer database? Nah, customer database itu adalah it's an organized collection of comprehensive information about individual customers or prospect that is current, accessible, and actionable for lead generation and lead qualification, sale of a product or service, or maintenance of customer relationship. Jadi pada intinya adalah customer database itu ya database, jadi informasi-informasi yang komprehensif yang dikumpulkan dari sekian banyak, mungkin bisa ratusan, mungkin bisa ribuan customer. Nah, customer mungkin ada data tersebut, misalnya data selera mereka, apa yang mereka baru saja cari di internet, misalnya. Cobalah misalnya Anda melakukan ini, dites saja gitu. Coba searching sepatu misalnya. Anda searching sepatu, kemudian cari harga sepatu, cari model sepatu misalnya. Itu kan carinya di Google. Nah, nanti ketika Anda buka Facebook atau buka Instagram, yang masih satu grup dengan Google, nanti Anda akan menemukan iklan-iklan yang berhubungan dengan sepatu. Gitu. Jadi data Anda itu sudah disedot oleh Google, kemudian data Anda itu digunakan oleh mereka untuk menyesuaikan promosi-promosi yang mereka tawarkan kepada Anda secara pribadi. Jadi ketika saya buka Facebook, buka Instagram misalnya, Anda juga buka Facebook, buka Instagram, maka iklan kita itu akan berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan database marketing. Jadi marketing atau promosi yang mereka lakukan itu semuanya berdasarkan database. Ya kan? Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan database itu? Pertama dari membership. Nah, kita kalau membership gitu ya, ada program membership baik itu di internet maupun kita membershipnya di offline gitu ya. Misalnya kita membership keanggotaan laundry misalnya, keanggotaan apa lagi di mall misalnya ya, supermarket. Itu kan kita mengisi data. Data itulah yang mereka butuhkan. Ada data tentang minimal tentang nama, tentang email ya kan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada event management, dari contact manager, SMS marketing, web survey. Survei kita juga mengisi berbagai macam informasi, email marketing, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi semuanya itu dikumpulkan sehingga terbentuklah database yang digunakan untuk strategi marketing. Kemudian, database marketing is a form of direct marketing. Jadi ini berhubungan dengan direct marketing atau strategi pemasaran yang dilaksanakan secara langsung. Ya, di kegiatan dari database marketing itu, pertama mengumpulkan data dari customer seperti nama, alamat, email, nomor telepon, sejarah transaksi atau transaction history, customer support ticket. Support ticket ini keluhan-keluhan yang pernah kita sampaikan ya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya mereka rekam. Kemudian traditional direct marketing involve creating direct mail piece like brochure, catalog, and mailing them to list potential or current customer in hope of evoke positive response. Nah, jika tradisional direct marketing ini masih menggunakan surat, ya, kalau sekarang direct marketing yang berusaha generate database itu sudah menggunakan internet, ya. Bisa jadi melalui email kontak, ya kan, blog kontak, leads and customer, social contact, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya begini, banyak orang yang mengatakan bahaya gitu melakukan ini, misalnya seperti sekarang kan lagi COVID-19, ini agak melenceng sedikit ya. COVID-19, banyak yang tidak mau vaksin. Kenapa nggak mau vaksin? Nanti data kita dikumpulkan, kemudian kita di tracking, kita bisa ketahuan kemana saja. Itu berarti orangnya sudah ketinggalan 10 tahun. Karena data Anda itu, setiap Anda pegang internet, setiap pegang HP, itu semuanya dicatat sama perusahaan-perusahaan besar itu. Dan data itu
bisa disimpan, bisa bisa digunakan oleh mereka, dan itu semuanya legal, ya. Kalau Anda menginstal sesuatu, pasti ada namanya ya semacam syarat dan ketentuan berlaku gitu, atau apa ya, consumer agreement. Ada yang tulisannya panjang, nah nanti di bawahnya agree atau setuju gitu, dicentang, kemudian baru lanjut bisa install. Itu jarang sekali orang baca, tapi kalau kita baca isinya, biasanya berhubungan dengan data-data kita itu direkam oleh si perusahaan yang memiliki aplikasi tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau zaman sekarang ya, takut data kita itu akan dicuri oleh orang, akan dimanfaatkan, akan direkam, itu sebenarnya agak ketinggalan, karena ya perusahaan sudah pasti merekam semua aktivitas kita. Caranya gimana? Ya tidak usah pakai internet, tidak usah pakai aplikasi, itu baru aman. Nah, dalam database ini ada dua istilah, pertama data warehouse dan data mining. Data warehouse itu pada intinya adalah menyimpan, ya, warehouse itu gudang, jadi gudang data. Kemudian data mining ini adalah menggali. Mining ini apa ya bahasa Indonesianya? Mining menambang, ya, menambang data. Data warehouse itu kegiatannya adalah collecting and managing data sources to provide business insight. Jadi kegiatan pada data warehouse itu, pada gudang data, itu datanya dikoleksi dan dikelola. Nah, kemudian terdapat electronic storage of large amount of information. Datanya tersimpan semua dalam bentuk elektronik. Jadi kalau kita membayangkan gudang ini di mana ya alamatnya? Bukan gudang seperti itu. Jadi gudangnya ya digital. Ya, fisiknya ada dalam bentuk server. Tapi data-data itu tidak ada fisiknya, semuanya tersimpan dalam bentuk digital di awan semua, ya. Kemudian proses of transforming data into information. Jadi data itu kemudian kalau dibutuhkan, data itu bisa ditarik, kemudian diubah menjadi informasi-informasi penting bagi seorang pemasar. Kemudian istilah selanjutnya adalah data mining. Data mining ini adalah menambang. Jadi data itu sudah ada, bagaimana cara memaksimalkannya? Ya, kita tambang. Ibaratnya kita pergi ke sebuah tambang, misalnya tambang batu permata misalnya. Nah, permata itu kan sudah tersedia di dalam gunung itu misalnya. Kita mencari permata yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mungkin setelah itu kita poles supaya dia memiliki nilai jual, kemudian bagaimana kita mengeluarkannya, dan ini segala macam. Data mining seperti itu. Data ini kan banyak sekali jumlahnya. Kalau dihitung mungkin sekian ribu tera, apa istilahnya saya tidak tahu lagi. Nah, dari data-data tersebut kita melakukan mining atau kita tambang. Jadi, looking for hidden, valid, potentially useful pattern in huge datasets. Jadi yang dicarinya itu adalah pattern atau pola. Misalnya kalau data tentang satu orang, misalnya pola konsumsinya, ya, produk apa yang dia suka. Jadi dengan melihat data tersebut, kita bisa pisahkan orang ini sukanya baju, tapi bukan hanya suka baju, tapi ini dia sukanya baju yang jahitannya begini, gitu, yang sukanya bajunya sablonannya begini. Kalau orang yang satu lagi dia suka baju juga, tapi bajunya yang lain modelnya. Bisa sampai sedetail itu. Kemudian discovering unsuspected previously unknown relationship among data. Kadang-kadang data itu saling berhubungan, cuman tidak pernah diinikan sebelumnya. Jadi memang ada satu profesi di dalam database ini, ada orang yang memang ditugaskan untuk mengelola data ini saja, dia mencari pola-pola tersembunyi yang ada di dalam data-data tersebut. Kemudian uses machine learning, statistik, artificial intelligence, dan database technology. Kemudian digunakan untuk marketing, fraud detection, and scientific discovery. Jadi tidak hanya untuk marketing saja. Marketing itu yang untuk utama, tapi data-data tersebut juga bisa digunakan untuk kepentingan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kalau digambarkan data warehousing dan data mining itu seperti ini. Jadi data itu dikumpulkan bisa dari berbagai macam sumber, ya. Kemudian dilakukan data extraction. Data itu diambil, data itu diekstrak, ya. Disimpan di dalam data warehouse, kemudian data itu di mining atau ditambang, sehingga data tersebut yang tadinya hanya data, angka-angka, ya kan, apalagi informasi-informasi itu kan semuanya masih berserakan, ya kan, belum bisa diterjemahkan. Untuk menerjemahkannya dan menggunakannya, maka dilakukanlah data mining. Salah satu caranya adalah online analytical processing tools atau OLAP, ya. Kemudian apa kelemahan dari database marketing? Kelemahan dari database marketing ini terkadang produk yang
dibeli itu adalah once in a lifetime purchase. Jadi produk itu dibeli, tapi hanya satu kali seumur hidup dan itu tetap tercatat, gitu ya. Jika seandainya data miningnya tidak benar, maka hal tersebut bisa membuat program marketing kita menjadi bukan sia-sia ya, tapi mubazir. Mentang-mentang orang itu membeli grand piano. Grand piano itu piano yang besar sekali ya, digunakan untuk konser. Mungkin ada orang kaya yang beli grand piano, tapi ya sekaya-kayanya orang kan beli grand piano itu paling banyak satu kali lah. Misalnya itu tercatat gitu, orangnya suka grand piano, sehingga diberikanlah promosi-promosi grand piano ke akun orang tersebut, ya tidak ada gunanya, itu kan cuman dia belinya cuma satu kali, cuman untuk iya, saya rasa nggak ada orang yang koleksi grand piano, mau ditaruh di mana gitu ya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah customer show little loyalty to a brand, karena customer itu memiliki banyak sekali pilihan kalau sudah menggunakan internet. Jadi consumer itu agak susah dihitung loyalty-nya gitu. Karena ya berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan pilihan produk cuma beberapa, tidak sebanyak sekarang. Ya misalnya beli sepatu lah. Kalau saya waktu kecil dulu belum ada online, belum ada pilihan macam-macam. Sepatunya mereknya apa ya itu aja, dari Adidas, Nike, ya kan. Apalagi ya lain-lain gitu ya. Tapi kalau sekarang mereknya sudah bermacam-macam. Jadi sekarang ya kalau kita pakai data mining ya, consumer itu loyalty-nya kecil sekali. Kemudian the unit sale is very small, so customer lifetime value is low. Unit sale-nya kecil, biaya untuk mengumpulkan informasi itu tinggi. Biaya untuk mengumpulkan informasi itu tinggi, minimal perusahaan harus punya server. Server itu harus memiliki kapasitas sekian ribu juta tera yang istilahnya saya tidak tahu tadi, ya, yang sudah sangat besar. Karena ya sebentar sudah penuh, sebentar sudah penuh. Kalau tidak salah saya pernah baca atau saya nonton Discovery Channel kalau nggak salah, film dokumenter. Google itu dia menambah servernya itu sebesar lapangan bola setiap hari. Jadi setiap hari dia menambah servernya itu sebesar lapangan bola. Jadi pekerja yang memasang server, menginstal server itu sudah seperti pekerjaan harian. Setiap hari mereka memasang server itu sebesar lapangan bola karena data yang dikumpulkan itu banyak sekali dalam satu hari. Kemudian tidak ada direct contact antara seller dan buyer. Nah, itu juga salah satu kelemahan lagi. Oke, nah demikian saja materi kita kali ini mengenai database, ya, database dan data mining, ya, dan juga data warehousing. Ini adalah sebuah fenomena yang sedang marak digunakan saat ini karena pertama memang kita sedang menggunakan digital marketing dimanapun. Anda juga terbiasa jual beli produk di internet. Tidak hanya jual beli produk, Anda mencari informasi tentang produk juga sudah terbiasa melalui internet. Makanya para perusahaan-perusahaan besar itu mereka berusaha mengumpulkan data-data yang kita keluarkan tersebut. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bisa dikembangkan dan dipahami. Salam marketing dan kewirausahaan.